Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Astrika Nugroowati, mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 205231114. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi ekonomi makro, yaitu inflasi dan pengangguran, dosen pengampu Ibu Rizky Nur Ayuning Tias Putri SEME. Baik, untuk materi yang pertama yaitu inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor. Selanjutnya, penyebab inflasi. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yang pertama yaitu tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari pembagian likuiditas di pasar, sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Yang kedua, desakan atau tekanan produksi atau distribusi. Inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu secara terus-menerus. Biasanya, inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan kelangkaan distribusi. Selanjutnya yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan pada barang atau jasa A meningkat, lalu menyebabkan persediaan barang jasa A turun sehingga pengganti atau substitusinya terbatas atau tidak ada. Ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan terjadi inflasi. Kemudian jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kenaikan harga, yaitu inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Kemudian inflasi sedang, kenaikannya di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Lalu inflasi berat, kenaikannya 30% sampai 100% dalam setahun. Kemudian hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, yaitu kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Kemudian jenis inflasi selanjutnya itu berdasarkan asalnya. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, kemudian inflasi dari luar negeri atau important inflation. Kemudian jenis selanjutnya berdasarkan besarnya cakapan pengaruh terhadap harga. Terdiri dari inflasi tertutup atau closed inflation, kemudian inflasi terbuka open inflation, dan perinflasi. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Yang pertama, dapat melalui kebijakan fiskal, yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Inflasi dapat segera teratasi atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Yang kedua, melalui kebijakan moneter. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga, atau kebijakan diskonta, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, melalui kebijakan lainnya. Pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Kemudian, dampak-dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, dampak inflasi pada bidang ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Dan yang terakhir, dampak inflasi terhadap perhitungan badan pokok.
Terdapat banyak cara untuk mengatur laju inflasi atau menghitung inflasi. Namun, dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau IHK dan deflator PDB. Berikut cara untuk menghitung inflasinya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menginjak materi pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah, tetapi di atas usia anak-anak atau relatif di atas umur 6 sampai 18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMU. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, pengangguran konjungtural, pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran teknologi, pengangguran terbuka, dan pengangguran musiman. Bagi perekonomian Indonesia, yang pertama, penurunan pendapatan per kapita, yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, yang ketiga, peningkatan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya, akibat pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, serta meningkatkan tindak kriminalitas.